Ya, kita hari ini akan jalan-jalan ya ke Cirebon. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali kenalan, baru ini ikutan tur kita. Kalau mau berteman dengan saya di sosmed, nama saya di Facebook Ira Latif, kalau di Instagram kreatif_traveler. Nanti kalau mau sharing-sharing cerita di sosmed, jangan lupa di-mention ya saya ya. Oke, nah sebelum mulai teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang pelaksana tur ini ya, buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan. Jadi kita ini dari Wisata Kreatif Jakarta, ini kita komunitas tapi berbasis ini kita tour operator tapi berbasis komunitas gitu. Jadi kita adalah para pemandu wisata. Nah kalau kondisi normal teman-teman sebelum pandemik ini terjadi, kita memang ada turnya, tapi memang turnya itu basisnya tur jalan kaki aja sih dan di seputar Jakarta dan sekitarnya aja gitu. Jadi kita tuh turnya jalan kaki belusukan per kawasan dan ada tema-temanya, ada wisata makan, ada wisata makam juga gitu. Jadi bukan cuma makan-makan tapi ke makam juga. Jadi ingat perut tapi ingat akhirat juga gitu. Jadi karena di Jakarta kan banyak juga makam-makam yang cantik ya. Nah kalau terus kita juga ada ada wisata ke rumah-rumah ibadah juga gitu. Dan kita tuh ada turnya tuh setiap hari Sabtu dan Minggu rutin ya sebelum pandemik ini. Nah ini tim kita ada sekitar 13 orang, semuanya adalah pemandu wisata berlisensi ya. Dan ini nah kita ya termasuk yang kena dampak sekali gara-gara corona. Jadi selama 3 bulan di awal corona kita sama sekali nggak ada income, zero income. Baru karena ada wisata virtual ini kita bisa ada ini lagi, bisa berkegiatan lagi. Dan hikmahnya kalau tadinya kita turnya cuma di seputar Jakarta dan sekitarnya, sekarang kita bisa keliling Indonesia, bisa keliling mancanegara. Nah ini tahun lalu kita teman-teman kita juga dapat komunitas kita dapat penghargaan MURI juga sebagai pelaksana wisata dengan menggunakan menggunakan ragam transportasi umum dengan peserta terbanyak hampir 700 orang waktu itu pesertanya. Nah ini hari ini kita mau kemana aja? Ini itinerary kita ya teman-teman. Ya ini kalau misalnya dalam tur aslinya kita ini akan bisa seharian malah bisa semalam ya harus menginap. Tapi kalau misalnya belakangan sih ini rute-rute yang ini tuh bisa dilakukan dalam 1 hari gitu. Nah kalau dengan wisata virtual ini 1 hari dengan turbojet hanya dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam ya. Kita akan ke tempat-tempat bersejarah antara lain Masjid Sang Cipta Rasa yang udah 5 abad, terus keraton 2 keraton yang paling terkenal di Cirebon, terus juga ke pasar juga tradisional Kanoman itu kalau yang suka hunting batik dengan harga cincai ya itu salah satu tempat yang rekomen. Lalu ke Gua Sunyaragi yang sangat-sangat cantik ya dan jauh dari kata spooky. Kita akan jelajah kuliner dan juga wisata belanja. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan sebagai informasi teman-teman, saya ini bukan orang Cirebon ya, jadi saya juga belum pernah tinggal di Cirebon. Saya cuma pernah beberapa kali ke Cirebon sebagai tour leader gitu. Jadi nanti barangkali ada informasi saya yang kurang gitu atau nggak update, teman-teman boleh mengkoreksi atau menambahkan biar kita bisa sama-sama dapat pengetahuan baru ya. Gambarannya gitu. Nah, oke. Sekarang kalau sebelum kita mulai nih, kalau ngomong tentang Cirebon nih, saya ingin tahu deh, yang terbersit di kepala teman-teman satu kata tentang Cirebon apa sih? Boleh nggak sebutin? Boleh buka mic-nya. Ayo. Udang. Apa? Udang. Oke. Ya, udang. Terus apa lagi? Mertua. Mertua. Lalu? Kota Udang, ya benar. Banyak ya julukan kota Cirebon ya. Apalagi coba kuliner Cirebon banyak loh yang terkenal, coba yang kira-kira terbersit di kepala teman-teman. Bubur Cirebon ya. Nasi jamblang. Apa tuh? Gempal entong. Gempal entong. Ya, bubur Cirebon, mohon maaf saya malah belum tahu ya bedanya apa ya. Bubur Cianjur yang saya tahu malah. Terus apalagi tadi ada lagi nggak yang apalagi yang mengingatkan tentang Cirebon? Tahu gejrot gimana tahu gejrot? Oh iya tahu gejrot. Tahu gejrot. Oke. Jadi kalau ingatan saya tentang Cirebon tuh selalu tentang makanan teman-teman karena memang kalau di sana surga makanan ya.
Ini sekilas ya sebelum kita jalan. Jadi ini beberapa makanan yang highlightnya dari Cirebon. Yang sebelah kiri tahu ya, sebelah kiri tahu gejrot, sebelah kanan ini apa? Empal gentong. Nah ini ya mungkin ada yang belum pernah cobain. Sebelah kanan nih empal gentong. Nah ini empal gentong. Nanti kita akan mampir ke tempat empal gentong yang recommended kalau di Cirebon, yang pernah dikunjungi Pak Jokowi. Oke, nah ini juga kalau ngomong tentang Cirebon selalu ada ini. Ada yang tahu ini apa? Iya, orang Nasi Cirebon. jamblang makan nggak? Iya, jamblang. jamblang, benar. Itu tadi yang jawab siapa ya? Jadi nggak kelihatan ininya sih. Yang orang Cirebon ya. Nasi jamblang, oke. Ini kalau ini ada yang tahu nggak ini apa? Nasi rengko. Benar. Tomoko sudah coba ya? Iya dong. Oh, ini juga kesukaanku karena aku suka toge dan aku suka bumbu kacang. Ini dicampur nih semuanya, ada toge dan bumbu kacang. Ini nanti terus ini yang lucu nih. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Kalau ini di Jakarta jarang sih yang jual. Tadi nasi lengko juga, nasi jamblang juga jarang sih yang jual kalau di Jakarta. Ini yang lucu sekali nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Pernah makan tapi lupa namanya. Koclok. Benar, itu orang Cirebon yang jawab ya. Ya, di sini Mbak Titis ya. Jadi siapa di sini salah ketutup kalau lagi saya share sering. Nggak apa-apa. Jadi ya teman-teman, ini mie koclok. Mie koclok, ada yang tahu nggak mie koclok tuh artinya apa koclok? Apa ya? Koclok. Oke, kalau nggak ada yang tahu, mungkin tadi yang orang Cirebon juga mungkin lupa-lupa ingat. Jadi kalau makanan di Jawa Barat tuh banyak singkatan-singkatan ya, termasuk di Cirebon. Jadi koclok ini ada beberapa versi, tapi yang lucu itu, yang saya paling seneng sih ya, koclok itu artinya dari singkatan. Koclok kan K-O-C-L-O-K, itu artinya khas orang Cirebon lebih oke. Jadi mie koclok adalah mie khas orang Cirebon lebih oke. Jadi ini mie-nya mie kuning, dia pakai santan. Dia pakai santan, isiannya sama kayak mie rebus biasa ya. Cuma dia ngebedain pakai santan. Itu beberapa teaser dari tempat-tempat yang beberapa teaser dari kuliner khas Cirebon. Nanti kita akan ke beberapa tempat tersebut ya. Oke, sekarang kita mau mulai jalan-jalan ya teman-teman. Ini meeting point kita. Oke, jadi kita mulai dari stasiun Cirebon. Ini stasiun yang juga sudah lama ya. Stasiunnya juga dibuat dari zaman kolonial Belanda. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta ke Cirebon itu gampang sekali. Tiap hari itu ada kereta yang langsung cuma 3 jam ya. Dari stasiun Gambir itu berangkatnya jam 7 gitu. Jadi jam 10 tuh udah nyampe. Ya benar nggak ya Mbak? Kalau yang ada yang salah, tapi saya naik kereta tuh udah lama sekali ya, udah 10 tahun yang lalu. Saya belum lama ke sana itu 3 tahun yang lalu ke Cirebon, itu naik kendaraan bareng teman-teman karena sejak ada tol Cipali itu. Jadi ini kan kalau naik kereta 3 jam aja sebenarnya kan, dan tiap hari ada dari Gambir. Tapi kalau mau naik mobil sendiri itu juga gampang sekali sekarang, 3 jam juga, paling lama paling 3,5 jam sih naik tol Cipali. Jadi kayak weekend getaway kalau teman-teman misalnya tinggal di Jakarta dan sekitarnya, kalau weekend getaway misalnya ke Bogor, ke Bandung gitu pulang pergi, nanti bisa dicoba itu ke Cirebon karena saya sudah pernah. Terakhir kali saya cuma sama teman-teman juga cuma gitu doang, PP pulang pergi gitu, dan cuma buat di sana tuh cuma ke tempat-tempat yang tadi saya kasih tahu tadi. Oke. Ini seolah-olah kita kumpul di sini ya teman-teman. Dari sini, oke, kita akan menaiki karena kita rombongannya kecil aja nih. Kita akan bareng-bareng naik mobil van karena ini new normal ya. Ini new normal teman-teman. Jadi, oke, sebelah. Oke, ini tadi suasana kalau mau lihat. Nah ini bagian depannya, stasiunnya. Oke, jadi kita akan jalan ya teman-teman, naik van itu sekarang kan kalau misalnya naik van yang dengan new normal ini kalau misalnya 11 sekarang hanya boleh setengahnya ya, jadi harus berjauh-jauhan. Tetap kita dalam kondisi new normal ini kita jaga jarak ya. Oke, selamat datang di kota Cirebon ya teman-teman.
Jadi kota Cirebon ini banyak sekali julukannya. Ada tadi kota wali, ada lagi kota udang, apalagi dibilang juga kota kota petis. Ada yang tahu nggak? Ya, jadi Cirebon tuh juga dikenal sebagai kota petis, teman-teman. Dan Cirebon ini sudah kota yang sudah lama sekali ya, lebih lama dari Jakarta. Kalau Jakarta kan kemarin baru ulang tahun ke 470, berapa ya, saya jadi lupa, ulang tahun 479 ya. Nah, kalau Cirebon itu usianya sudah 600-an tahun. Nah, oke. Nah, di kota Cirebon nih jalannya juga udah bagus-bagus kayak gini, dan yang khasnya ada ini nih. Kalau di sepanjang jalan ini banyak pohon-pohon ini nih. Ada yang tahu nggak ya ini nama pohonnya apa ya? Ini kalau di Jakarta ini banyaknya tadi tuh pohon tadi tuh kalau para guide itu kadang suka ngejok ya, dibilangnya pohon janda merana. Nih. Kalau di kota Cirebon banyak di jalan-jalan besar. Cuma kalau di Jakarta dia banyaknya cuma ada di kawasan Monas, tahu saya. Gitu. Jadi ini bagus buat penghijauan. Ya, ini kota yang ada dari tahun 1500-an ya, teman-teman. Jadi dulu kota Cirebon ini adalah bagian dari kerajaan Pajajaran gitu. Nah, terus yang mendirikan kota Cirebon ini siapa? Nah, itu anaknya dari Prabu Siliwangi, namanya Prabu Walang Sungsang gitu, Walang Sungsang. Nah, dari mulai dialah itu berawal kota Cirebon itu berada gitu. Dan yang uniknya teman-teman, kota Cirebon itu dia budayanya sangat melting pot ya, sangat bercampur baur gitu, sangat bercampur baur. Makanya namanya caruban. Caruban tuh artinya dari kata campur baur. Jadi kalau di budaya Cirebon itu unsur kayak Tionghoa, Arab, India itu banyak gitu. Oke, kita akan ke tempat pertama ya teman-teman. Ke tempat pertama kita adalah biasanya kalau nyampe di Cirebon, kalau city tour Cirebon, tempat yang pertama sebelum kemana-mana itu biasanya nyobain nasi jamblang. Nah, ini dia tadi saya bilang ya, kalau di kota Cirebon ini banyak pohon ini nih. Ada yang tahu nggak ya? Ada yang bisa kasih saya? Soalnya teman-teman guide sendiri ini kadang-kadang nggak ada yang banyak versi nih. Pohon ini namanya apa? Kalau di kalangan guide dibilangnya itu pohon janda merana. Oke, kita akan ke tempat ini, sudah perapatan ya. Nah, ini dia. Ini tempat pertama kita, teman-teman. Kita akan makan dulu. Sama, saya 2 kali terakhir saya ke sana, yang pertama itu saya ikutan tour, orang Cirebon langsung yang ngurusin, begitu nyampe selalu dibawa langsung ke sini. Kita akan makan. Sebenarnya kalau teman-teman datang ke tempat ini nih, ini di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kalau dari stasiun Cirebon itu nggak jauh lah, mungkin nggak sampai 15 menit kalau naik mobil. Ini di sini semuanya ada nih. Ini ada nasi jamblang, sebelahnya tuh ada nasi lengko yang tadi di depan saya kasih tahu. Nah, di dekat-dekat sini nih ada empal gentong. Jadi ini sederetan bisa langsung dicobain semuanya. Terus di sebelahnya ini ada toko oleh-oleh. Jadi sebenarnya dalam satu tempat tuh bisa sekaligus. Tapi nanti saya akan ajak teman-teman tuh ke tempat-tempat yang lebih spesial lagi gitu. Yang pernah dikunjungin sama orang-orang nomor 1 RI gitu ya. Jadi kan pengalaman kulinernya lebih spesial lagi ya. Nah, sekarang kita cobain dulu nih. Mau cobain dulu nasi jamblang. Siapa yang udah lapar? Siapa yang belum makan? Yo, nah ini tempatnya nasi jamblang. Ada yang belum pernah coba nasi jamblang, teman-teman? Nasi jamblang tuh kayak gini. Ini khas Cirebon. Gitu. Jadi di Cirebon itu banyak ini nih, teman-teman. Banyak daun jamblang ini, jadi dipakainya pakai daun alasnya, walaupun dia pakai piring juga ya. Kadang-kadang piringnya pakai piring biasa atau piring model kayak rotan gitu. Nah, ini sebenarnya kayak nasi rames sih, gitu. Jadi dia macem-macem lah isinya. Kadang-kadang pakai krecek juga. Nah, ini gitu juga, penyajiannya juga model kayak prasmanan biasanya. Oke, biasanya nasi jamblang seperti ini. Ini nasi jamblangnya yang apa namanya? Satu porsi yang sederhana kayak gini tuh harganya dari mulai 20.000, 15.000 juga ada gitu kalau nggak terlalu banyak toppingnya. Nah, tempat ini spesial, saya ajak teman-teman ke sini karena sudah pernah dikunjungin sama
Presiden SBY. Ini kesukaannya lagi waktu SBY datang ke Cirebon, lagi masih jadi presiden, dia pernah datang ke sini, dan ini kesukaan dia nasi jamblang Mang Duli. Dan memang ini legendaris ya teman-teman. Nah, biasanya kalau di rumah makan Cirebon tuh walaupun di depannya tulisannya nasi jamblang gitu ya, tapi kadang-kadang ada juga menu sekaligus menu khasnya di Cirebon itu, kayak sekaligus ada ini nih empal juga gitu. Tapi nanti saya akan ajak teman-teman ke tempat empal yang lebih spesial lagi. Kalau di sini kita makan nasi jamblang dulu. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini nih. Ini si Pak Dul nih tadi, dia sudah puluhan tahun juga nih. Di sini juga ada nasi lengko. Oke, nah sekarang saya kasih waktu dulu ya buat makan ya teman-teman. Ayo silakan diambil, silakan dia coba ya. Silakan ambil toppingnya dengan nasi jamblangnya ini. Oke, jangan terlalu banyak nih teman-teman, karena habis ini kita langsung ke sebelah. Kita mau ke sebelah, mau langsung cobain nasi lengko. Oke, silakan dinikmati ya nasi jamblangnya. Oke, sudah? Oke, bagaimana rasanya nasi jamblangnya? Gimana rasanya? Sudah dicoba? Sudah dicoba makan halu? Ayo, yang udah nyobain nasi jamblang secara halu bisa komentar nggak bagaimana rasanya? Nah, ini nasinya nih bentuknya kayak gini nih. Dia memang dibungkus kecil-kecil. Oke. Oke, tempat pertama sudah ya teman-teman. Belum terlalu kenyang kan? Belum terlalu kenyang ya, nyobain satu tempat ya. Oke, sekarang kita ke sebelahnya tuh tadi, sebelahnya. Nah, dari sebelahnya kita mampir nih ke sini, nasi lengko. Ya, nasi lengko tuh seperti apa sih? Ini nasi lengko tuh kayak nasi pecel. Jadi dia, nah tampilannya seperti ini nih teman-teman. Jadi dia kayak nasi biasa, tapi dia disiram sama bumbu kacang ya. Disiram pakai bumbu kacang. Nah, terus nanti pada toge itu ada sayur-sayuran juga gitu. Ini nasi lengko. Nah, sebenarnya nasi lengko dan nasi jamblang itu kalau di Cirebon itu banyak, di kaki 5 juga banyak yang kayak gini-gini nih, nasi lengko kayak gini. Ini kalau di kaki 5 harganya 10 ribuan gitu. Tapi saya ajak teman-teman ini ke nasi lengko Haji Barno ini karena dia legendaris memang kalau di Cirebon, nasi lengko Haji Barno. Cuma pusatnya sebenarnya bukan di Jalan Cipto Mangunkusumo ini, dia pusatnya di Jalan Bahagia namanya. Dari tempat yang kita kunjungi ini sekitar 10 menitan lah kalau jalan ya. Cuma ini karena mau cepet kan, kita langsung sebelahan aja nih, cobain nasi lengkonya. Ini kayak gini nih. Nah, nasi lengko itu kadang-kadang orang Cirebon juga suka dia menikmatinya sambil pakai sate kambing. Tapi yang paling top tuh sebenarnya kalau menikmati sate kambing tuh dengan empal gentong ya. Nanti kita akan coba juga mampir ke empal gentong ya. Ini yang Haji Barno, dia ada di mana-mana. Ada suara bocor ya. Oke, nah saya kasih waktu teman-teman buat nyobain nasi lengkonya. Walaupun tadi sudah nyobain juga satu porsi nasi jamblang ya. Langsung nih, pagi-pagi sebelum jalan-jalan kita udah nyoba 2 porsi makan besar nih. Biar nanti teman-teman perutnya cukup. Oke. Silakan ya dicoba. Oke, bagaimana nasi lengkonya? Ayo, ada yang mau komentar nggak? Bagaimana nasi lengko dan nasi jamblangnya? Nih, ini tampilan dari luarnya ya. Jadi setengah, dia sebelahan nih. Sebelahan teman-teman. Nasi lengko, jamblang, Mang Dul, dan Haji Barno. Silakan yang mau dicatat nanti buat rekomendasi di tempat berikutnya. Kalau yang Haji Barno ini dia ada beberapa cabang ya. Ada beberapa cabang. Yang tadi yang saya bilang kalau yang aslinya di Jalan Bahagia. Itu barangkali kan teman-teman yang suka wisata kulineran tuh senangnya cari sesuatu makanan tuh di pusatnya gitu kan. Barangkali kan ada juga orang-orang yang seperti itu ya. Oke, nah dari sini
ini udah sekitar udah sekitar hampir jam makan siang. Jadi kita nih ceritanya makan siangnya bukan di rapel ya, dipercepat tapi makannya beneran di double-double ya, teman-teman. Nah, dari sini saya mau ajak teman-teman ke tempat pertama kita. Tadi kan makan udah. Oke, sekarang kita langsung lanjut, cus. Kita mau menuju ke arah keraton ya. Jadi teman-teman di Cirebon itu juga terkenal sebagai kota keraton. Jadi ada 4 keraton kalau di Cirebon itu. Cuma ada 2 keraton yang sangat-sangat terkenal dan sering jadi destinasi wisata. Itu Keraton Kanoman. Kanoman tuh dari kata anom ya, muda. Terus ada juga Kasepuhan. Kasepuhan tuh dari kata sepuh, yang tua gitu. Nah, dua keraton ini aja yang paling banyak dikunjungi kalau untuk wisatawan ya, dan memang kondisinya paling bagus gitu. Nah, kalau Cirebon itu sendiri dia unik ya teman-teman ya. Jadi kalau orang Cirebon, kalau yang tadi siapa yang asli yang orang Cirebon, Mbak Titis ya, yang orang tuanya orang Cirebon ya, bener ya? Tadi Mbak siapa, saya rada lupa, tadi Mbak Lea apa Mbak Riri, maaf ya. Jadi kalau orang Cirebon, Mbak siapa? Rahma. Oh, Mbak Rahma. Nanti kalau ada yang kurang-kurang tentang Cirebon, boleh juga di-sharing ya, Mbak. Jadi kalau orang Cirebon tuh unik ya, dia nggak mau dibilang, kan dia bagian dari Provinsi Jawa Barat ya, tapi dia nggak mau dibilang orang Sunda kan, kalau orang Cirebon. Di tengah-tengah soalnya. Iya, dia juga nggak mau dibilang orang Jawa gitu, padahal kan memang di tengah-tengah ya. Jadi orang Jawa bukan, orang Sunda juga dia nggak mau dibilang orang Sunda. Walaupun bahasanya sebagian yang memang bahasanya hampir sama juga bahasa Sunda ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau ke arah namanya Kasepuhan ya. Jadi Kasepuhan ini wilayah kita mau ke Keraton Kasepuhan, ini dia berada di kawasan kayak kota lamanya Cirebon ya teman-teman. Jadi ini kayak kita lihat nih, ini di kawasan inilah dulu kota Cirebon bermula gitu, yang 600 tahun yang lalu ya. Itu. Nah, dulu keraton-keraton Cirebon juga langsung pernah juga beberapa kali dipimpin oleh langsung dari Wali Songo ya, salah satunya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu termasuk yang sukses gitu memimpin Kesultanan Cirebon, dan yang uniknya juga, jadi Cirebon itu adalah kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa gitu. Jadi dia pengaruhnya itu bahkan sampai ke Sumatera gitu. Jadi kalau kita ke sini, kita tuh masih bisa melihat bagaimana jejak-jejak kerajaan Islam gitu, yang masih tersisa sampai sekarang jejak-jejaknya. Dan yang uniknya memang tadi kan saya bilang ya, di Cirebon itu kan dia banyak perpaduan budaya dari Hindu gitu. Jadi kayak seperti ini nih, di Cirebon ini banyak kantor-kantor atau tempat-tempat umum. Ini dia gerbangnya nih kayak gini nih, gerbang ada pengaruh Hindu kan ini. Ini kan kayak di Bali ada di mana-mana kayak gini ya. Di Bali mungkin di daerah Jawa Timur pun banyak gitu, karena dia dulu juga pengaruh Hindu juga kan di Jawa Timur. Nah, kalau di Cirebon ini banyak nih kayak gini. Bahkan kayak hotel-hotel besar pun dia gerbangnya nih kayak gini. Nah, ini alun-alun Kasepuhan, jadi alun-alun lama ya. Jadi di bagian inilah dulu para raja-raja itu kalau misalnya ada mau memberikan pengumuman pas segala macam. Nah, ini kita sudah mau sampai nih teman-teman di daerah Keraton Kasepuhan. Nah, ini di sebelah kiri kita ini namanya. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Sebutannya apa? Ada yang tahu yang merah-merah nih? Bandros. Ya, kalau Bandros di Bandung. Karena Bandros tuh artinya Bandung Tour on the Bus. Oh. Nah, ya kalau yang ini karena di Cirebon, jadi namanya Citros. Cirebon Tour on the Bus. Ya, ini kan ya sama juga kan, sudah dipimpin sama Ridwan Kamil kan, gubernurnya kan. Jadi memang niruin versi yang di Bandung. Namanya juga sama gitu. Jadi ini bis wisata keliling. Ini recommended juga dicoba kalau teman-teman nanti ke Cirebon ya. Karena ini
dia tiketnya murah banget, cuma 10.000. Tapi kalau di Jakarta lebih hebat lagi ya, gratis kalau di Jakarta. Kalau di sini dia ada tiketnya 10.000, terus ada pemandunya. Bukan 10.000 mah di Bandung. Kalau di Cirebon 5.000 doang. Jadi kayak ya tiketnya buat kayak ini doang, apa namanya, formalitas ya. Tapi ini sebenarnya dia ini bisnya sumbangan dari BJB. Cuma ada 2 kalau di Cirebon, baru ada 2 bisnya. Dan ini baru launching baru tahun lalu teman-teman. Jadi ini hal baru ya, hal kekinian lah kalau di Cirebon gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu nyobain ini karena bisnya pun cuma 2, ya antriannya panjang sekali. Gitu karena sebenarnya kan ini kan ditujukan buat wisatawan luar ya, yang dari luar Cirebon gitu kan. Tapi kalau Sabtu Minggu ya yang ngantri ya orang-orang Cirebon juga banyak, keluarga-keluarga gitu. Dan ini kalau misalnya naik ini, nanti bisa naik dari tempat sini, nanti dia turunnya lagi di sini juga. Jadi dia akan keliling-keliling dengan nanti ada cerita pemandunya. Jadi recommended lah buat dicoba nih teman-teman. Oke, ini dia tempatnya. Ini tempat pertama keratonnya nih. Keratonnya di sini tadi. Ya kita masuk ya ke dalam ke keraton pertama. Oke, ini keraton Kasepuhan. Tadi yang saya bilang ya teman-teman, Kasepuhan itu dari kata sepuh. Sepuh itu tua lah aja nih. Walaupun ini kerajaan Islam kan, gitu kan. Ketika Cirebon ini ada kan memang sudah jadi kerajaan Islam ya. Tapi bentuknya pun masih bentuk Hindu yang dipertahankan. Menurut saya itu bagus sekali ya. Jadi Islam itu masuk dan benar-benar diterima dan jadi berkembang luas di Nusantara sebenarnya itu karena dia bisa berakulturasi dengan budaya yang sudah ada duluan. Jadi bukannya malah menghilangkan gitu, tapi dirangkul dan benar-benar dihargai gitu keberadaan mereka. Oke, kita masuk ya ke dalamnya. Ini memang tampilannya kayak candi-candi gitu kan bagian luarnya ya. Nah, ini kalau di bagian dalamnya pendopo ini ciri khas kerajaan-kerajaan Islam itu ya, termasuk yang di Jogja ya, kayak gini ya. Nah ini raja-raja, bukan raja ya, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau keturunan dari raja-raja Cirebon ini masih tinggal di sini kan. Jadi kalau di Cirebon tuh ada empat kan, ada 4 keraton dan itu keturunannya masih tinggal di sini. Jadi apa yang bisa kita lihat kalau ke sini, dan ini ada tiketnya teman-teman. Ini murah aja sih, tiketnya hanya sekitar, kalau hari weekend tuh 20.000 tiketnya. Nah, jadi memang tampilannya tadi kayak bagian dalam tuh cuma yang kayak gitu-gitu. Ya kayak sisa-sisa peninggalan keratonnya kayak gini. Nah, nggak terlalu banyak bagian keratonnya yang bisa kita lihat sih kalau kita masuk ke yang keraton Kasepuhan. Nanti kalau di keraton Kanoman, kita tuh bisa masuk ke bagian-bagian sampai dalamnya. Tuh. Nah, coba ini kita lihat dulu. Apalagi. Nah, tapi kalau di keraton ini, ada 2 museum yang bisa dikunjungi, teman-teman. Jadi, yaitu yang menariknya di keraton ini, walaupun bagian dari keratonnya kita nggak bisa banyak jelajahi ya, tapi ada 2 museum. Jadi, harga 20.000 itu udah termasuk museum. Jadi ada museum ini museum pusaka keraton. Jadi semua yang tentang keraton lah, pusaka-pusakanya gitu, barang-barang bersejarahnya. Tapi ada satu lagi yang nggak boleh lewatkan, itu Museum Singa Barong. Ini namanya Museum Singa Barong. Nah, saya mau ajak teman-teman ke Museum Singa Barong, teman-teman. Nah, ini dia. Ini tampilan luarnya. Nah, di dalamnya juga ada banyak koleksi-koleksi yang memperlihatkan ke sisa-sisa kejayaan Kerajaan Cirebon. Salah satunya ini nih, teman-teman. Ini yang luar biasa sekali. Di Museum Singa Barong itu ada kereta kencana. Ini nih, kereta kencananya sangat-sangat indah ya. Ini kereta kencana yang memang dulu dipakai oleh raja-raja Cirebon. Dan ini kalau teman-teman termasuk yang sangat menghargai seni gitu ya, ini melihatnya gitu
ini ornamennya benar-benar dibuat tuh secara detail ya, dan dia unsur-unsurnya tuh ada unsur di sini tuh ada unsur Arab, ada unsur Cina-nya, ada unsur Arab, Cina, terus apa lagi ya? Ada beberapa unsur ada unsur India juga di sini, gitu. Dan ini menurut apa? Jadi ada orang yang berprofesi sebagai reparasi kereta-kereta kencana di dunia. Jadi kan sampai saat ini pun kan banyak kerajaan-kerajaan yang kayak kerajaan Inggris itu kan dia masih punya kereta kencana kan, kayak kerajaan di Eropa kan masih ada yang masih monarki sampai sekarang kan, dan mereka biasanya punya kereta kencana gitu. Nah ternyata tuh ada orang yang memang pekerjaannya mereparasi itu gitu. Nah waktu itu orang tersebut didatangkan oleh ke orang keraton Kasepuan ini untuk reparasi, dan dia sendiri yang bilang kalau ini kereta kencana paling indah yang pernah saya lihat dari seluruh kereta kencana yang saya lihat di berbagai negara gitu. Ini kereta kencananya paling benar-benar indah gitu. Ya mungkin sudah dijampi-jampi juga mungkin gitu, tapi secara ornamen benar-benar menurut dia tuh ini paling indah gitu. Itu saya dapat ceritanya dari pemandu wisata lokal ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman datang ke keraton ini, kalau misal teman-teman suka sejarah, menurut saya ada baiknya sewa jasa pemandu gitu. Jadi biasanya pemandunya itu pemandu lokal di keraton Kasepuan ini, dia suka nongkrong tuh di depan tadi tuh, di depan gerbang yang tadi dia nongkrong tuh di situ. Itu cuma 50.000 kok kita satu tur, dan itu kalau misalnya kita turnya bertiga, berempat ya tetap bayarnya 50.000 karena dia hitungannya per jam ya gitu. Dan ya banyak cerita-cerita yang menarik juga tentang keluarga raja-raja gitu kalau dari pemandunya kan. Ini ya, jadi ini kalau misalnya kita, ini tampilan. Nah jadi kalau misalnya kita sama aja kalau misalnya kita ke Jogja ya, kalau kita ke Jogja kan kita nggak mau kalau kita pertama kali ke Jogja mungkin kita nggak akan melewatkan untuk melihat yang namanya keraton ya. Begitupun kalau datang ke Cirebon jangan lewatkan untuk melihat keratonnya juga teman-teman. Oke. Nah itu dia dari. Oke, sekarang kita mau keluar ya. Kita balik lagi nih teman-teman. Nah ini dari sini. Nah ini yang tadi saya bilang nih, kawasan ini kawasan kota lamanya Cirebon ya. Jadi dulu pusat Cirebon ya di kawasan ini aja, di seputar-seputar sini aja. Nah sekarang saya mau mengajak teman-teman ke salah satu masjid tertua di Indonesia ya. Bukan cuma di Cirebon tapi juga di Indonesia. Ini adalah Masjid Sang Cipta Rasa. Oke. Nah, teman-teman, jadi Masjid Sang Cipta Rasa ini masjid yang langsung dibangun oleh perintahnya Sunan Gunung Jati. Jadi kan tadi Sunan Gunung Jati kan dia pernah juga memimpin kerajaan Cirebon ini kan ya, Kesultanan Cirebon gitu. Jadi pada saat dia memimpin itu termasuk sukses ya, waktu itu dia juga mendapatkan kerjasama dengan VOC kan waktu itu di Batavia kan. Nah dia waktu itu memerintahkan untuk membangun suatu masjid, dan konon katanya masjid ini diselesaikan dalam waktu 1 hari, udah kayak Bandung Bondowoso lagi bangun Candi Prambanan ya. Tapi kalau yang Candi Prambanan itu kan itu juga masih mitos ya. Begitupun yang ini gitu, sampai sekarang ada yang bilang konon katanya dikerjakan itu sampai 1 hari karena melibatkan 500 orang gitu prajurit, dan dia waktu itu sampai dia anak buahnya Sunan Gunung Jati waktu itu Kalijaga. Jadi bukan anak buah ya, jadi ya Sunan Kalijaga pun juga turun langsung gitu di sini. Kita seperti inilah bagian luarnya. Bagian luarnya pun ini masih kayak saat itu budaya Hindu tuh masih dipertahankan gitu.
masih tetap dihormati keberadaannya. Sekarang kita masuk ya ke masjidnya. Nah, bagian masjidnya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini soko gurunya ya. Soko gurunya tuh masih asli ya. Tadinya ada 12. Nah, kita lihat. Nah, jadi ciri khas masjid-masjid lama di Nusantara tuh ya seperti ini ya. Bangunannya dia kayu, ada soko gurunya gitu. Ada soko gurunya, terus juga biasanya memang kebijaksanaan nenek moyang ya. Jadi biasanya bangunan zaman dulu tuh kan memang nggak ada AC ya, tapi dibuat tuh jadi nyaman banget ya. Jadi sirkulasi udaranya tuh sangat bagus sekali. Nah, ini teman-teman Masjid Sang Cipta Rasa ini dia pintunya juga cukup banyak ya dibikinnya ya. Nah, terus yang uniknya itu begitu kita masuk ke bagian dalamnya itu pintunya di kanan kiri itu posisinya lebih bukan posisi pintunya bukan posisi pintu biasa, tapi lebih rendah. Jadi kita kayak harus menunduk gitu loh pas mau masuk. Itu ada filosofinya. Jadi filosofinya supaya kita itu begitu mau masuk mengingat Tuhan tuh kita merendah gitu loh, kita merendah gitu. Dan memang begitu kita masuk di sini kan posisinya ya manusia tuh nggak ada apa-apanya lah gitu. Nah, itu filosofinya sih. Dan kalau Sang Cipta Rasa itu sendiri kan namanya kan nama Jawa banget ya, maksudnya nama Nusantara banget kan, nggak pakai nama kayak Masjid Al Mubarokah apa-apa gitu kan, nggak pakai nama Arab kan, jadi bener-bener nama lokal gitu. Dari Sang itu kan kayak yang tertinggi, yang agung kan. Kalau cipta itu kan cipta dibangun, rasa itu kan rasa kalau yang di sini sih yang saya lihat dia yang digunakan ya, pengertiannya yang digunakan. Nah, terus yang uniknya juga teman-teman di sini itu kalau misalnya lagi hari Jumat, muazinnya, panggilan sholatnya sampai ada 9. Tuh ada 9. Gitu. Jadi itu ada ceritanya juga dulu lagi zamannya Sunan Kalijaga itu. Jadi lagi pas ada panggilan sholat subuh itu kayak muazinnya dapat ujian gitu, kayak diganggu oleh kekuatan gaib gitu, terus selalu gagal gitu. Akhirnya untuk biar lebih kuat lagi, akhirnya di panggilan sholatnya tuh langsung bareng-bareng 9 orang gitu. Nah, itu dipertahankan sampai sekarang. Oke, ini apa ya, gebyoknya ya. Gebyoknya. Ini gerbangnya, ini gerbang ciri khas Bang. Ciri khas biasanya ini ikonik banget nih gerbang ini nih, gerbang ikoniknya dari Masjid Sang Cipta Rasa ini. Nah, ini tampilannya lagi zaman dulu ya. Sang Cipta Rasa. Jadi kalau ke Cirebon, ini salah satu tempat yang memang nggak boleh dilewati nih teman-teman, Masjid Sang Cipta Rasa ini. Oke, saya juga waktu itu mampir ya, cuma mampir ini aja, mampir sekalian sholat, sekalian karena saya juga suka sejarah ya, benar-benar mengagumi arsitekturnya. Ini bangunannya kalau di Jakarta juga ada beberapa masjid yang seperti ini nih teman-teman, di Masjid Al-Alam Cilincing sama Masjid Al-Alam di Marunda, itu bangunannya hampir-hampir mirip nih seperti ini kalau misalnya teman-teman ada kesempatan ya. Karena Masjid Al-Alam yang di Cilincing itu juga ada hubungannya sama Sunan Gunung Jati gitu. Jadi waktu itu tentara Cirebon memang mau datang menyerbu pasukan kolonial VOC di Kota Tua di Batavia, itu masuk dari Jakarta kan dia masuk ke lewat Cilincing. Begitu nyampe mereka bangun surau dulu buat sholat gitu, yang sekarang akhirnya jadi Masjid Al-Alam di Cilincing. Jadi bangunannya bagian dalamnya hampir-hampir mirip seperti ini. Anyway, saya senang banget kalau wisata tuh keliling-keliling rumah ibadah ya, walaupun saya bukan orang yang soleh ya. Gitu. Jadi saya kalau misalnya di Jakarta sering juga bikin wisata keliling masjid. Jadi saya tahu banget berbagai masjid, dari mulai yang kuno-kuno, dari mulai yang modern, dari mulai yang unik-unik di Jakarta. Tapi bukan cuma masjid aja, tapi rumah-rumah ibadah lain juga gitu, kayak keliling kelenteng gitu. Saya senang juga. Saya juga ada tur-tur yang keliling kelenteng atau keliling wihara gitu.
Oke, nah itu dari Masjid Sang Cipta Rasa. Nah, kalau siang nih teman-teman sepanjang ini nih, ini kan kalau Google Map dia ngambil gambar tuh biasanya pagi banget ya. Ini kalau siang nih, sepanjang jalan ini nih banyak yang jual lengko, nasi lengko. Nah, ini di sini nasi lengkonya murah-murah sekali, 10 ribuan. Nah, kalau malam juga di sini ramai sekali. Ini kan namanya alun-alun ya, alun yang namanya alun-alun di mana-mana kan pasti ramai ya. Oh iya, nah kita lihat nih rumah-rumah ini nih. Cirebon pun sampai sekarang masih banyak rumah-rumah kayak gini ya, karena dulunya kan Cirebon juga karena dia memang awalnya itu dia punya hubungan baik dengan kolonial Belanda zaman VOC itu. Jadi memang dulu waktu itu pejabat-pejabat VOC banyak yang juga tinggal di tempat ini gitu. Dan makanya banyak rumah-rumah zaman-zaman model kolonial Belanda. Oke, nah kita mau kemana nih sekarang? Dari Masjid Sang Cipta Rasa. Oke, saya mau ajak teman-teman ke, tadi kan keraton yang pertama tuh keraton Kasepuhan ya, yang artinya tua, Kasepuhan. Nah, kalau yang ini keraton Kanoman. Kanoman tuh dari kata kanom atau muda gitu. Nah, ini posisinya sebenarnya nggak terlalu jauh tuh teman-teman dari tempat tadi tuh ya, deket-deket juga sih. Kalau naik mobil juga nggak sampai 10 menit kalau naik mobil. Nah, ini kita melewati kawasan Pecinan nih. Jadi keraton itu berada di kawasan Pecinan Cirebon nih teman-teman. Nah, kalau kawasan Pecinan pasti ciri khasnya ada kelenteng ya. Ini ada kelenteng nih di sini nih, ada kelenteng juga. Sebelah sini ornamen Cinanya lebih khas juga. Ada kelenteng, ada wihara. Nih, saya mau ajak teman-teman ke Keraton Kanoman, tapi sebelum di Keraton Kanoman itu ada pasar tradisional yang nggak boleh dilewatin kalau ke Cirebon. Kenapa? Nah, ini dia bagian depannya. Ini ada gerbang ya, ini gerbang dari zaman Belanda juga, ini gerbang pasar nih. Jadi ini dibangun dari tahun 1800-an nih. Nah, kalau keratonnya sendiri kita masuk dari sini nih, cus ke belakang gitu, ke belakang dia langsung dia bisa nyambung ke keratonnya. Saya mau ajak ke pasar dulu ya. Kenapa sih harus ajak ke pasar tradisional? Jadi kalau ke Cirebon kan tadi ini identiknya batik juga ya teman-teman, batik gitu kan. Terus kulineran juga kan. Apalagi oleh-oleh Cirebon tuh banyak banget. Nah, kalau yang mau murah-murah ya yang paling bagus ke sini gitu, karena pilihannya selain banyak bisa ditawar, termasuk kayak batik yang paling terkenal dari Cirebon, motifnya apa? Ada yang tahu? Megamendung. Benar, Megamendung. Nah, kan kalau di Cirebon tuh memang banyak sekali toko oleh-oleh yang modelnya kayak Krishna gitu ya. Kalau di Bali mungkin teman-teman yang sering ke Bali kan ada toko oleh-oleh Krishna yang besar banget ya. Kalau di Cirebon dia namanya Batik Trusmi yang banyak di mana-mana tuh kan. Batik Trusmi itu kan dia semuanya ada kan, satu gedung tuh. Bahkan sekarang Batik Trusmi modelnya udah kayak mall juga ya, ada yang model kayak mall gitu dia saking gedenya. Itu semua ada, tapi kan kalau di situ nggak bisa ditawar ya. Nah, kalau di sini bisa ditawar nih teman-teman. Mau cari apapun ada. Dan memang di sini ada sisi sejarahnya gitu. Jadi kan ini bangunan pasar ini dibangun dari tahun 1800-an. Jadi memang sudah lama banget. Termasuk legendaris. Sama juga kalau misalnya kita ke Jogja. Nah, di Jogja kan ada pasar Beringharjo gitu kan. Kalau di Jogja, kalau udah nyampe Malioboro, jangan lewatin Beringharjo kan. Begitupun kalau di Cirebon nih, udah nyampe Cirebon, mampir ke pasar sini. Selain kita masuk ke dalam pasarnya ya. Nah, selain berburu batik tadi, itu di pasarnya itu juga ada teman-teman bisa hunting yang namanya ini nih. Nah, ini saya kasih lihat bagian dalam pasarnya ya. Memang pasarnya sih sama pasar tradisional pada umumnya di mana-mana mungkin sama ya. Tapi apa yang bisa dicari? Nah, ini kayak oleh-oleh, gini juga banyak oleh-oleh. Terus batik sudah tentu, batik aneka macam batik. Ini tadi nih, ini kalau kita jalan lurus ke belakang nih, ini bisa langsung nyambung sama Keraton Kanoman tadi. Nah, kalau ke sini apa yang dicari? Ini yang saya mau rekomen.
Nih, kalau ke pasar, tentu batik Megamendung teman-teman sudah tahu ya, batik Megamendung ya. Nah, yang nggak boleh dilewatin nih. Ada yang pernah dengar kerupuk melarat, teman-teman? Iya, Mbak Ira. Nah, itu ciri khas Cirebon nih, teman-teman, kerupuk melarat. Itu di pasar ini banyak yang jual. Nah, kerupuk melarat nih kayak gimana tampilannya? Ini kerupuk yang warna-warni. Nah, ini kerupuk yang warna-warni nih, dia dimasaknya pakai pasir, karena katanya kan itu memang buat dulu kan memang buat orang-orang miskin ya. Tapi jadinya ini malah ciri khas oleh-oleh Cirebon gitu. Jadi kalau ke Cirebon tuh ya nggak lengkap kalau nggak beli ini di pasar ini. Kalau dia sebenarnya toko-toko oleh-oleh itu banyak yang jual. Tapi kalau di pasar ini satu kayak gini, ya saya terakhir kali ke sana masih 10.000 sih. Masih sama nggak harganya Mbak Rahma? Apa lebih mahal ya? Masih sama kok, Mbak. Biasanya segitu. Iya, 10.000. Ya ini rasanya sih, rasanya rada-rada kayak hambar. Ya, rada kalau menurut saya sih suka ya. Saya sih suka nih kerupuk melarat. Jadi ini oleh-oleh yang memang nggak perlu dilewatkan kalau ke Cirebon. Biasanya ada sambalnya, Mbak Ira. Pakai sambal ya? Iya, ada sambalnya. Pakai sambal. Jadi modelnya kayak kita beli kerupuk kalau di Palembang tuh kerupuk apa ya yang ada sambalnya tuh? Di kerupuk Palembang ya? Oh iya, kerupuk. Ya. Nah, Iya, ini gitu. ya selain kerupuk melarat nih teman-teman, jadi ya beliin aja nih kalau misalnya kita nanti nih Mbak Tomoko balik lagi nih. Mbak Tomoko terakhir kali ke Cirebon beli kerupuk melarat nggak? Saya baru tahu. Iya. Jadi nanti kalau balik lagi ke Cirebon, mampir ke pasar ini, cari batik Megamendung sama ini kerupuk melarat. Ini satu orang dihadiahin satu bungkus gini kan kesannya kayak gede banget ya, oleh-olehnya kayak banyak banget, padahal ini satu kayak gini 10.000-an. Ya, tapi ya ini memang ciri khas Cirebon gitu, dan rada gurih-gurih gitu, rasanya gurih-gurih. Nah, selain kalau masalah bawa kayak gini berat ya, ini kan bagusnya sih kalau kita pergi ke Cirebonnya pakai mobil sendiri ya. Jadi mau beli 10 bungkus pun tinggal taruh di dalam mobil kan. Kalau yang PR tuh kalau kita naik kereta kan, aduh males banget ya. Tapi selain kerupuk melarat, yang recommended juga buat oleh-oleh ada namanya gampit. Keripik gampit. Gampit tuh modelnya kayak kecil-kecil gitu ya. Coba saya ada nggak ya fotonya ya. Itu juga yang kayak waffle bukan, Mbak Ira? Waffle Indonesia. Gampit enggak sih, kalau gampit tuh dia modelnya kayak ini. Coba ya. Kecil itu kan? Kecil. Oh, tampilannya kayak waffle gitu maksud kamu ya? Iya, dikit sih dia. Aduh, dulu nih saya nggak bisa keluar dari ini. Kerupuk gampit tuh. Ini dia ini. Ini yang namanya kerupuk gampit. Kayak gini nih. Yang aslinya sih kayak gini nih kerupuk gampit ini. Gapit bukan gampit. Disebutnya kue ya, bukan kerupuk, kue gapit. Ya aslinya kue gapit ini dia gurih ya. Jadi dia yang originalnya tuh yang gurih. Tapi belakangan kan yang kekinian gitu ya. Jadi gapit itu udah mulai ada rasanya. Jadi kayak ada yang rasa cappuccino, rasa macam-macam deh, rasa cappuccino, terus rasa tiramisu gitu. Kan ada yang rasa matcha juga. Jadi kalau misalnya kita ke toko-toko oleh-oleh, kalau di Cirebon tuh kan banyak banget ya toko oleh-olehnya kan, kayak Batik Trusmi itu kan toko oleh-oleh juga ya. Dia selalu ada nih kayak gini nih. Ini biasanya satu kayak gini nih harganya 30.000. Tapi dia gede banget sih ini buat oleh-oleh bisa buat satu kantor nih, satu ruangan nih. Gitu Mbak Tomoko. Jadi kalau bawa oleh-oleh ya enak nih kayak gini, langsung bisa dimakan bareng-bareng kerupuk gapit ini. Nah, oke. Nah, kalau yang di Cirebon tuh banyak juga tadi toko oleh-olehnya kayak Batik Trusmi ini modelnya seperti ini nih teman-teman. Jadi dia kalau di Jakarta tuh mungkin bisa ngebandingin kayak Sarinah kali ya. Jadi Sarinah tuh kan satu toko semuanya ada kan, dari mulai baju, dari mulai makanan gitu sampai oleh-oleh ada. Nah, kalau di Cirebon tuh banyak juga tuh yang modelnya kayak gini, biasanya Batik Trusmi itu ada di mana cabangnya ada banyak. Tapi kan yang tadi saya bilang kalau di Batik Trusmi nggak bisa nawar, walaupun sebenarnya udah murah ya. Udah murah nih kayak gini nih, ini di Batik Trusmi ini kayak gini-gini. Ini yang namanya mungkin teman-teman yang belum tahu ya, ini Batik Megamendung nih khas Cirebon.
Ini kayak gini di Batik Trusmi itu di toko oleh-oleh itu ini cuma 15.000 nih kayak gini. Aduh kayak mau kalap nggak sih perempuan nih ngeliat yang kayak gini nih 15 ribuan. Jadi kalau kita nemu yang kayak gini di pasar tradisional tadi, pasar Kanoman itu bisa lebih ditawar lagi harganya. Ya. Nah, terus kalau misalnya tadi ke pasar tadi teman-teman, kalau ke pasar tradisional tadi jangan lupa, atau misalnya kalau teman-teman aduh saya termasuk yang males lah ke pasar tradisional gitu kan becek gitu ya, nggak ada AC, jadi mendingan belanjanya di pasar, mendingan belanjanya di toko oleh-oleh kayak Batik Trusmi itu aja, yang jangan dilewatin ini pasti banyak yang sudah tahu nih ya. Ada yang sudah pernah coba di sini teman-teman? Ada nggak yang sudah pernah coba? Ayo, ada nggak di sini? Ada mungkin sebagian ya teman-teman ya. Ini namanya ini sirup campolai, ini sirup legendaris khas Cirebon. Gitu. Jadi kalau ke Cirebon jangan lewatkan ini. Ini sebenarnya dia nih campolai ini dia mereknya, merek cowok. Dan ini dia ada dari tahun 1930-an. Jadi produk legendaris Cirebon lah ini. Itu dia awalnya tuh cuma ada satu rasa nih ini. Jadi kalau bentuknya kayak stroberi gitu kalau kita pakai buat minuman atau apa gitu kayak gini. Nah campolai, yang namanya campolai itu kayak gini nih, ini buah campolai nih teman-teman, atau dibilangnya sawo Belanda. Ini sebenarnya ciri khas Cianjur nih, ini buah kayak gini nih banyak dijualnya di Cianjur. Di Cirebon sendiri nggak ada nih kayak gini. Jadi waktu itu si pendiri pabrik sirup campolai itu dia lagi lewatin Cianjur, dia ada ngelihat buah ini, dan ini saya suka banget loh buah ini loh. Kalau ngelewatin ke Cianjur, tapi ngelewatin yang itu ya, kalau misalnya ke Bandung atau balik ke Jakarta lewatin jalan normal gitu ya, lewat kawasan Puncak Bandung kan ngelewatin Cirebon, ini di pinggir jalan banyak yang jual. Ini enak banget sih, jadi teksturnya kayak sawo tapi lebih kesat dan rasanya manis banget gitu. Dan ini konon katanya lagi zaman Belanda, kolonial Belanda kan dulu banyak orang Cirebon, di Cirebon tuh banyak jadi tempat peristirahatan orang Belanda ya. Mereka suka banget ini campolai, bukan di Cirebon ya, di Cianjur ya. Jadi disebutnya ini sawo Belanda gitu. Jadi terus dibawalah dulu disukain sama orang Belanda yang tinggal di kawasan Puncak itu, Puncak sampai Bandung gitu. Terus dibawa sama si engkoh-engkoh pendirinya sirup campolai itu, dijadikanlah bahan baku buat bikin sirup ini gitu. Walaupun ini kan katanya kayak warna merah ya, kayak stroberi, tapi itu dibuatnya dari buah campolai tadi atau buah terong Belanda. Ini rasanya nggak kalah sih, memang kayak marjan ya, sirup marjan gitu. Cuma kalau yang sirup marjan kan udah level pabrik besar ya. Kalau ini kan memang dia produk homemade kebanggaannya Cirebon lah. Rasanya udah macam-macam sih kalau kita lihat di Cirebon tuh, ini banyak juga dijual di toko-toko oleh-oleh, banyak termasuk di pasar tadi gitu. Jadi kalau mau sekalian mau hunting oleh-oleh di pasar tadi tuh dapat semuanya, dan jangan lupakan ini nih campolai. Dan kalau di Cirebon sirup campolai ini banyak juga buat dijadikan es duren gitu. Nanti saya akan kasih tahu es durennya beda karena ada es pakai sirup campolai ini. Jadi saya berapa kali ke Cirebon tuh, kalau yang tahu biasanya minta oleh-olehnya tuh ini, tolong beliin dong campolai ini satu kayak gini berapa ya, 15.000 atau 20.000 ya. Jadi ini buat oleh-oleh juga nih sirup campolai. Nah oke, saya mau tunjukin es durennya Cirebon yang beda banget ya sama es duren yang mungkin kita temukan kalau di Jakarta atau di Bandung ya. Nah es durennya seperti ini nih teman-teman. Dia es durennya kalau di Cirebon dia es durennya selalu pakai sirup campolai, makanya warnanya merah jambu nih kayak gini. Ini bisa di play. Itu. Nah, ini di dekat pasar tadi tuh teman-teman, di dekat pasar Kanoman tadi, dekat pasar Kanoman nih kayak gini. Aduh, saya benar-benar jadi ngiler nih makan es duren Cirebon yang dibalur dengan sirup campolai. Dan ini kalau di Cirebon, ini es duren selalu di hati, dia ada beberapa cabangnya, dia terkenal juga kalau di Cirebon es duren selalu di hati.
Ya dia warung gini, jadi nongkrong-nongkrong kan kalau di Bandung sama di Jakarta es durennya banyak di pinggir jalan ya. Kalau di Cirebon es durennya banyaknya kayak kedai-kedai, warung-warung gitu. Jadi ya itu juga yang jangan dilewatin kalau ke Cirebon cobain es durennya. Oke. Nah, jadi teman-teman di pasar Kanoman itu tadi udah belanja ya, udah belanja buat oleh-oleh ya, banyak kan tadi. Wah, Mbak Nadia udah nenteng kerupuk melaratnya, banyak banget tuh Mbak Nadia bawa. Buat bawa oleh-oleh Mbak ya. Oke, dari es duren tadi, nah tadi kan es duren kita loncat tuh deket-deket situ. Saya mau ajak teman-teman ke bagian belakangnya, di bagian belakangnya keraton, di bagian belakang pasar tadi ada ini keratonnya nih, ini dia keratonnya yang aku bilang, keraton yang Kanoman, keraton Kanoman tuh tadi Kanom ya. Kalau yang ini nggak ada tiketnya nih teman-teman, kita bisa masuk langsung. Ini tampilannya. Nah, kalau yang ini kita bisa melihat ke bagian-bagian dalamnya keratonnya. Kalau yang tadi kan yang di Kasepuhan tadi ya kayak gitu aja ya, bagian-bagian pendoponya aja yang bisa kita lihat kan. Nah, kita bisa masuk sampai ke bagian-bagian dalamnya. Coba ini. Nah, ini kita bisa masuk nih sampai ke bagian dalamnya ini nih kalau di Kanoman ya. Nah, jadi ini di dalam ruangan ini keturunan raja-raja Cirebon ini masih tinggal di sini. Lagi terakhir saya datang ke sana, saya sangat beruntung sekali ketemu keluarga keluarga raja-rajanya ini, keturunan keluarga raja-raja ini. Jadi di Indonesia tuh kan ada paguyuban keturunan raja-raja senusantara ya teman-teman. Jadi ada paguyuban seperti itu dan itu setiap tahun tuh ada festivalnya. Jadi festival kerajaan Nusantara lah. Itu yang mereka lah yang mengadakan paguyuban itu ya. Dan tiap tahun itu biasanya tempatnya tempat festivalnya tuh berpindah-pindah gitu. Jadi lagi saya datang waktu itu memang tahun 2017 ya saya datang 3 tahun yang lalu itu perayaan festivalnya itu dipusatin di Cirebon. Jadi lagi saya datang waktu itu masih persiapannya, masih baru persiapan lah. Jadi si raja-rajanya ini, keturunan raja dan ratunya tuh masih dalam rangka promosi. Jadi mereka lengkap dengan baju-baju mereka gitu. Lagi mau syuting waktu itu di sini, dalam sini. Jadi saya beruntung sekali saya sama teman-teman. Jadi melihat mereka langsung lagi pas syuting video di sini dengan baju-baju ala Jawa-Jawa gitu di sini. Nah ini kita bisa dan ini secara berkala ini kadang-kadang nih pintunya dibuka, jadi kita bisa masuk nih ke bagian dalamnya. Nah bagian dalamnya itu ini juga ya, ini kan juga gerbangnya kan gerbang ala pengaruh Hindu juga ya sama ya. Nah bagian dalamnya itu seperti apa nih? Nah bagian dalamnya nih kalau sudah dibuka nih tadi seperti ini nih teman-teman, ini kan tadi kan ya, ini lagi saya datang juga dibuka, kita masuk ke bagian dalamnya, ini dulunya mungkin dipakai sebagai singgasana ya, itu tapi ya lucu juga sih bentuknya, ornamennya gitu, kita bisa duduk-duduk di sini ya, jadi kayak merasakan jadi raja dan ratu sehari di singgasana ini memang aksesnya dibuka untuk publik, dan yang uniknya kalau misalnya kita jeli ya, kita melihat semua ornamen-ornamen ini pun juga sebenarnya dia banyak pengaruh berbagai bangsa gitu, termasuk kayak di ornamen di dinding-dindingnya itu kan dia ubin-ubin gitu ya, ubin-ubinnya tapi ada ornamen, itu ada pengaruh budaya Cina, ada pengaruh budaya Arab juga gitu, ada budaya India gitu, makanya kan mungkin sih kalau saya berasumsi juga ya, mungkin Cirebon itu bisa menjadi kerajaan Islam terbesar di Jawa gitu dan pengaruhnya sampai ke Sumatera juga gitu ya, itu karena sebenarnya dia merangkul banyak bangsa gitu, dia merangkul banyak budaya gitu, makanya diterima oleh banyak pihak gitu. Nah terus biasanya kalau kita ke sini
yang nggak boleh dilewatkan juga di bagian belakangnya nih teman-teman. Di bagian belakangnya cuma kalau di Google Map tadi nggak muncul gambarnya. Jadi saya sudah siapin fotonya ini. Jadi di bagian belakangnya kalau kita jalan nih di bagian belakang di bagian belakang tadi bangunan tadi ada 3 sumur ini. Ini sumurnya, ini 3 sumurnya ini di konon mitosnya ini sumur yang ada khasiat tertentu gitu ya. Jadi ini ada sumur sendiri nih. Ada sumur untuk kejayaan, yang satu nih sumur Bandung, satu sumur jodoh gitu. Dan ini sumur-sumur ini sering didatangin oleh orang-orang yang mau misalnya mau nyalak atau misalnya mau nyapres gitu, mau nyagup gitu. Jadi ya percaya nggak percaya gitu loh, ternyata ya kan saya juga dapat ceritanya dari pemandu lokalnya kan yang di sini kan. Jadi memang tempat ini sering didatengin para politikus gitu. Itu bahkan ada yang mereka sampai bela-belain ya. Ini kan sebenarnya kan udah lama banget ya, sumur yang udah ratusan tahun ya. Itu jadi ini juga mitos ini juga bermula lagi di zamannya Sunan Gunung Jati juga gitu. Jadi kenapa mitos itu berkembang ya mungkin buat itu Sunan Gunung Jati dan para pengikutnya ketika misalnya ada ikhtiar tertentu ya dia mandi di sini gitu, terusnya akhirnya jadi dari mulut ke mulut entah bagaimana itu berkembang jadi sumur yang berkhasiat gitu. Jadi ada 3 sumur ini. Kondisinya sih sebenarnya udah nggak ini ya, kalau untuk tempat wisata menurut saya sih ini kayak gini nih. Tapi ya karena ini ada mitosnya, terus juga dilestarikan gitu kan mitosnya walaupun kondisinya sudah, kalau menurut saya sih buat suatu tempat spot wisata ya udah buruk ya kondisinya kayak gini ya. Tapi tetap tiap hari ada aja gitu yang ngunjungin tempat ini. Nah ini tadi kalau kita mau pintu masuk keluar dari itu ya. Salah satu yang di kalau teman-teman waktunya keluang gitu ya di Cirebon itu keliling kota tadi, keliling Cirebon kalau misalnya nggak pakai yang tadi Citros tadi, pakai beca juga nyaman juga sih. Gitu. Jadi saya juga waktu itu nyobain juga pakai beca yang deket-deket doang aja sih ke berapa titik gitu. Oke. Nah, itu tadi dari kita sudah ke dari sini saya mau ajak teman-teman kita mau lanjut, ini tempatnya rada jauh ya teman-teman ya. Jauhnya tuh ya sekitar 20 menitan lah ke arah Sunyaragi. Ya, ini ada suatu gua yang benar-benar cantik. Mbak Tomoko sudah pernah ke yang namanya Gua Sunyaragi? Belum ya. Oke, kita langsung lanjut aja nih. Kita mau ajak kita pakai turbojet nih teman-teman, jadi cepat. Jadi ini kita sudah sampai di kawasan Sunya dan Ragi. Jadi Sunya itu artinya sunyi ya teman-teman. Ragi itu raga, dari kata raga atau tubuh gitu. Jadi tempat ini apa istimewanya? Tempat ini istimewanya adalah dia gua-gua yang gua buatan manusia yang dibikin untuk bermeditasi para keluarga raja-raja Cirebon zaman dulu. Nah, ini kita cepat aja, kita langsung sudah sampai ke ini dia. Tempatnya seperti ini nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini kan kayak dari batu ya. Batu-batu ya. Ini memang batu dari batu kali. Itu. Nah, jadi kebayang, jadi waktu itu 500 tahun yang lalu, orang-orang raja-raja, orang-orang lagi masa kerajaan Cirebon itu mereka mengangkut ini, bukan dari kali ya ini dari batu-batunya ini diangkut dari kawasan pantai selatan, diangkut ke sini dan dibikinlah komplek ini. Ini luas sekali sih, hampir sekitar 5 hektar ya, gitu. Dan ini kalau kita masuk ke dalamnya nih,
ini kayak labirin, jadi kayak ada ruangan-ruangan gitu dan saling terhubung. Jadi kalau masuk ke sini ya, kalau kita dengan mengapresiasi bentuk arsitekturnya ya, kita akan terkagum-kagum gitu ya, bagaimana nenek moyang kita bisa bikin tempat sebagus itu gitu loh. Dan ini sama sekali nggak ada kesan mistis atau gimana ya, karena memang peruntukan tempat ini dari awal kan memang untuk bermeditasi ya, bukan untuk soalnya kan kalau yang namanya gua itu kan kadang-kadang suka ada aura mistis atau aura serem ya, karena memang dulunya mungkin pernah ada pembunuhan lah di situ, kayak goa Jepang yang di Bandung dan juga goa-goa di daerah Sumatera itu kan dulunya kan pernah jadi tempat pembantaian juga lagi zaman Romusa, lagi zaman Belanda. Kalau ini tempat ini sejak awalnya berdiri sampai ya sekarang ya peruntukannya memang untuk raja-raja Cirebon itu untuk bermeditasi, kebayang ya. Kan ini raja-raja Cirebon itu kan mereka Islam ya. Gitu ya. Ternyata nenek moyang kita tuh mereka pun juga melakukan laku meditasi walaupun mereka Islam ya. Kan kalau kita mungkin sekarang tahunya meditasi ya, lekat dengan suatu agama tertentu gitu. Ternyata dulu leluhur kita pun juga mereka mempunyai waktu tersendiri untuk bermeditasi, menjauh dari keramaian, dan benar-benar mereka punya waktu buat berdiam diri, untuk berefleksi, untuk berkontemplasi gitu. Dan ketika saya datang ke sini, kalau menurut saya sih, auranya tuh benar-benar magis ya, magisnya bukan magis kayak serem ya, tapi saya merasakan aduh nyaman banget ya tempat ini, kayak kayak feels like ada auranya kuat, tapi yang benar-benar aura kuat yang nyaman gitu. Jadi saya masuk untuk ke dalam-dalam sini sampai ke atasnya gitu. Nah, tempat ini pun sendiri sebenarnya ada mitosnya juga, ada mitos Dewi Kunti. Nah, ini di sini Dewi Kunti itu dibilangnya kalau kita ke sini jangan sampai, kalau belum menikah jangan sampai menyentuh dewinya itu. Jadi Dewi Kanti itu ada beberapa versi. Jadi kalau mitos itu biasanya ada beberapa versi. Ada yang bilang dia itu adalah versi Maria versi Jawa, Bunda Maria gitu, yang dia suci sampai mati gitu. Terus ada juga yang versinya dia sebenarnya adalah Putri Ongtin. Putri Ongtin itu kan putri yang dari Cina yang akhirnya dinikahi sama Sunan Kalijaga ya gitu. Tapi katanya sebelum menikah dia sudah hamil duluan, dan tapi dia memang orang suci gitu. Ada juga versinya yang dia Dewi Kanti ini dia dulunya adalah putra Raja Cirebon. Terus karena dia sepanjang hidupnya membaktikan diri untuk beribadah gitu, dia nggak sempat menikah, terus akhirnya kayak menjadi dikultuskan di sini. Nah, ini tampilan seperti ini. Nah, ini saya sih berada di sini ya, saya berasa nyaman banget gitu. Ya, ini ada, dan itu setiap jadi di sini tuh ada beberapa kegunaan. Jadi kan ada ruangan-ruangannya gitu ya. Ada ruangan-ruangannya. Terus misalnya ada suatu ruangan goa dipakainya untuk apa, beda-beda gitu. Ini ada beberapa. Ya, apa Mbak? Oke. Nah, saya mau kasih lihat udah. Oke, nah kira-kira gambarannya seperti ini nih gua Sunyaragi nih teman-teman. Ini tiketnya juga sangat murah ya, dia tiketnya 20.000 aja. Nah, saya nggak hafal tuh tadi ada sekitar 7 ya, 7 pintu-pintunya ada. Nah, jadi bisa dilihat di sini nih. Ada 10 gua ternyata, bukan 9 tadi saya bilang 10. Nah, ini
Oke, jadi tiap gua itu ada fungsi-fungsinya tersendiri. Patung perawan Sunti, bukan Kunti ya, Sunti. Ya tadi mitosnya sudah saya ceritakan sedikit ya, karena ini panjang sekali videonya. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kalau kita ke situ itu memang kita bisa juga kayak mengagumi secara arsitekturnya juga, terus juga ya mungkin secara kearifan lokal ya, karena kearifan lokal nenek moyang kita juga jadi belajar gitu ya. Ternyata zaman dulu nenek moyang kita mempunyai tempat tersendiri gitu buat bermeditasi, walaupun ini adalah raja-raja Islam kan. Dan belakangan ya karena dengan era sosmed gitu kan, pinginnya kan kalau sosmed kan walaupun tempat bersejarah gitu, kalau bisa tampilannya Instagramable gitu, biar kalau diposting tuh di Instagram kece gitu. Makanya kalau sekarang di bagian depannya tuh jadi kayak gini, ditaruh kayak gini-gini nih biar lebih colorful gitu ya. Buat anak muda sih mungkin lebih catchy, lebih menarik ya kalau warna-warni seperti ini. Ada tulisannya Buah Sunyaragi. Ini baru aja sih, ini baru berapa tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau sore-sore sih ya di sini kita nongkrong-nongkrong gitu ya, rebahan di sini enak karena kan suasananya kalau sore-sore sangat mendukung. Kalau siang mau panas banget di sini, makanya sepi. Ini saya ambil lagi pas siang nih, ini sepi gitu. Tapi kalau menurut saya ya, kalau datang ke sini itu beneran kita nyaman sih gitu, nyaman. Terus kadang-kadang mungkin bisa dapat inspirasi juga gitu. Dan kalau ke sini jangan buru-buru, kayaknya mungkin menghabiskan waktu 2 jam gitu. Jadi kita benar-benar bisa keluar masuk, nyobain keluar masuk labirin ini. Oke. Itu dari Buah Sunyaragi. Nah, sekarang oke teman-teman, ini kita sudah mau tempat terakhir. Tempat terakhir itu saya mau ajak teman-teman ke empal gentong yang jadi favoritnya Pak Jokowi. Empal gentong. Jadi yang namanya empal gentong tuh seperti apa sih? Ini nih, kayak gini nih, teman-teman, empal gentong. Jadi empal gentong itu, nah empal gentong itu dia memang kuliner khas Cirebon ya. Dia sebenarnya awalnya tuh di kabupaten namanya Batembat. Jadi dia awalnya tuh munculnya tuh di kawasan Kabupaten Batembat itu kalau dari pusat kota tuh rada jauh juga sih, sekitar 20 menitan. Nah, ini seperti ini tampilannya nih, empal gentong nih. Modelnya memang kayak kuah kari ya. Nah, ini biasanya kalau empal gentong ini, dia paling banyak orang Cirebon makannya disambi sama ini nih. Wah, gila kolesterol semuanya ya ini ya. Sate kambing nih. Santapnya dengan sate kambing nih, kayak gini nih tampilannya nih. Terus minumnya biasanya air jeruk panas karena untuk menetralisir kolesterol gitu. Nah, ini tempat ini yang memang pernah dikunjungi Pak Jokowi, teman-teman, lagi dia kalau yang tadi kan yang di tempat pertama yang nasi jamblang tadi favoritnya Pak SBY. Nah, kalau yang ini dia favoritnya Pak Jokowi. Jadi waktu itu Pak Jokowi ceritanya lagi dia datang ke sini, dia juga dadakan gitu ya. Dia dadakan
dan nggak bilangin juga sama orang restorannya gitu kan, memang Pak Jokowi suka begitu kan, begitu datang terus ada dia datangnya ada datang tuh ada di dalam itu udah ada berapa pengunjung gitu, dan semuanya ditraktir sama Pak Jokowi, jadi kayaknya ini kayak termasuk si bapak ini nih, itu dia pengunjung yang ditraktir, jadi kayak ketiban pulung banget ya, ditraktir sama presiden gitu, lagi makan empal. Nah ini empal, dan yang khasnya itu teman-teman empal, nah tadi saya bilang kalau di Cirebon itu biasanya restorannya walaupun dibilangnya dia terkenalnya karena empal gitu, biasanya di dalamnya itu ada juga tahu gejrot gitu. Di sini tadi juga ada juga lengko, tuh juga ada nasi lengko, nasi jamblangnya juga ada. Dan empal gentong kapuknya dia sudah tersedia dalam bentuk kalengan nih, seperti ini nih, 30 ribuan ya kalau nggak salah nih. Ini jadi kita bisa buat oleh-oleh juga. Itu jadi banyak ya oleh-oleh, pilihan oleh-olehnya. Ada es durian juga. Jadi kalau kesini kayak dapat semuanya deh. Semuanya ada nih menu-menu khas Cirebon tadi. Termasuk nih koclok tadi kayaknya dia ada juga nih. Jadi yang namanya empal gitu, gentong, karena dia memang dibikinnya awalnya di gentong ya. Pakai gentong. Nah ini kemasannya seperti ini. Nasi lengkonya teman-teman tadi sudah cobain ya, nasi. Harganya kata pala nggak sampai jual sepeda ya, 22.000. Tapi memang sate kambingnya memang lumayan menguras. Kalau Haji Aput ini, nah dia memang recommended yang empal gentong Haji Aput tuh terkenal banget kalau di Cirebon. Cuma pusatnya itu di tempat yang Batembat itu, di Batembat, kawasan Batembat. Nah, ini gambarannya. Oke, teman-teman udah nyobain berbagai macam kuliner Cirebon ya. Oke, ini saya ada juga video beberapa, kita ulang lagi nih, refresh beberapa kuliner yang harus dicoba kalau teman-teman ke Cirebon, yang nggak boleh dilewatin. Sultania, dengar Cirebon, apa sih yang kuliner wajib yang harus kamu cobain di Cirebon? Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, nasi jamblang. Mungkin banyak dari kamu yang udah sering dengar nama makanan satu ini. Nasi yang dibungkus kecil-kecil menggunakan daun jati, kemudian lauknya ada banyak banget pilihan. Ada perkedel, tempe, sayur tahu, sambal goreng, paru goreng, dan masih banyak lagi. Hampir mirip dengan nasi kucing gitu. Pokoknya kamu bakal langsung jatuh cinta deh. Nah itu yang Dulu kedua. mencari makanan Nah satu ini tadi kita Sultania. nggak mampar ya, ini Mie koclok adalah mie koclok. banyak banget orang dari luar kota berburu mencari makanan satu ini nih Sultania. Mie koclok adalah mie yang berkuah santan dengan rasa gurih yang super khas. Ada mie kuning, toge, kol, dan daun bawang. Direbus bersama lalu dituangkan dengan kuah santan. Atasnya ditaburi ayam suwir, potongan telur, dan bawang goreng. Kuah santannya terbuat dari santan dan tepung beras loh Sultania. Pokoknya rasanya bakalan bikin kamu ketagihan banget. Enggak. Isinya ada daging sapi, usus, babat, dan paru. Kuahnya kental dan bersantan. Kemudian ditaburi dengan irisan daun kucai dan bawang goreng. Nah, yang membedakan antara empal gentong dan empal asem adalah kuahnya nih Sultania. Empal asem menggunakan kuah bening tanpa santan yang ditambahkan belimbing wuluh. Rasanya segar dan gurih banget deh Sultania. Untuk menemani empal gentong dan empal asem ini, Sultania bisa memilih lontong atau nasi, tergantung selera Sultania. Kuih sambal kacang dan kecap. Yang bikin lebih khas, nasi lengko ini nasi lengko. Tadi kita kuih sudah sambal nyobain kacang ya. dan kecap. Yang bikin lebih khas, nasi lengko ini menggunakan bawang goreng dan daun kucai sebagai taburan atasnya. Biasanya nasi lengko ini barengan sama sate kambing loh Sultania. Terlihat sangat sederhana, tapi nggak usah ragu deh buat nyobanya.
dan suiran ayam yang dibumbui dengan saus kacang. Nah, kalau yang ini gado-gado ayam, Sebagai ini juga khas pelengkapnya, Cirebon nih, ditambahkan gado-gado keripik ayam. kering dan kerupuk. Rasanya manis dan gurih bercampur jadi satu gitu. Nagih banget deh Sultania. Jadi gado-gado Gimana nih, pakai Sultania? Udah mulai ngiler belum? Kamu wajib banget makan 5 makanan ini. Dan gado-gado pasti pakai bakal bikin kuah. ketagihan. Bisa-bisa nggak mau keluar dari Cirebon. Jadi kapan ke Cirebon? Nah, itu dia tadi gado-gado ayam tuh khas Cirebon gitu. Jadi itu adalah gado-gado yang berkuah. Kayaknya kalau di Jakarta nggak, kita susah ya carinya gado-gado ayam tadi ya. Yang namanya gado-gado tuh kan biasanya ya memang cuma pakai bumbu kacang doang ya. Unik juga sih. Oke, nah itu sudah semuanya teman-teman yang kita kunjungi. Dari sudah makan udah, tadi keliling-keliling tempat-tempat bersejarah udah. Oke, sekarang kita on the way balik ya. Teman-teman, kita mau balik lagi. Kita mau balik ke arah stasiun. Karena perjalanan kita ini cuma one day ya. Oke. Kita sudah selesai nih. Sebelum selesai tur kita, saya mau info untuk teman-teman yang barangkali masih mau ikut tur kita berikutnya. Kita setiap hari ada ya, Selasa sampai hari Minggu. Dan kalau kalau misalnya teman-teman barangkali ada yang mau ikut lagi tur saya, besok saya ada tur ini. Barangkali kalau ada yang suka jelajah es krim atau roti, nah ini, besok saya akan memandu tur ini. Ya, jadi temanya jelajah kedai es krim dan roti legendaris besok sore ya teman-teman, yaitu itu nanti kita akan ke tempat-tempat es krim yang sudah ada yang lebih dari 70 tahun, ada yang hampir 1 abad gitu. Terus juga ke kedai-kedai roti di Jakarta yang juga ada dari zaman-zaman kolonial Belanda. Nah, barangkali teman-teman mau berkenan ikut, yuk cus kita jalan-jalan lagi dan kulineran secara halu bareng saya besok sore ya. Nah, kalau besok pagi ada agenda besok pagi tuh ke besok pagi ke Frankfurt. Terus hari Minggu teman-teman barangkali ada yang mau lihat seperti apa Hawaii-nya di negara Cina itu, ke Hainan. Terus yang sorenya ada ke Washington DC. Itu aja teman-teman. Kita sudah tiba dan kita akan balik ke tempat masing-masing gitu. Oke, sekarang saya buka yang mau bertanya, silakan. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, teman-teman.